Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala Malik bin Dinar ittaqus saharata fa innahu tushiru qulubal ulama, yakni ad-dunya. Malik bin Dinar seorang sufi besar yang menjadi rujukan kaum sufi di seluruh dunia. Beliau mengatakan ittaqus saharah fa innahu tushiru qulubal ulama. Takutlah kalian, waspadalah kalian dengan para penyihir, karena tidak sedikit yang menjadi korban dari penyihir-penyihir ini, yaitu fa innaha tushiru qulubal ulama. Di antaranya penyihir ini juga telah berhasil menyihir hatinya para ulama, yakni ad-dunya. Yang beliau maksudkan dengan penyihir itu, as-saharah itu adalah dunia. Jadi takutlah dunia yang ibarat seorang penyihir ulung, seorang apa itu istilahnya Deddy Corbuzier mentalis. Nah, seorang mentalis yang bisa mengelabui mata dan pandangan hati seorang ulama sekalipun. Kalau seorang ulama hatinya bisa disihir, bisa dihipnotis oleh dia, apalagi orang awam. Siapa penyihir itu? Ad-dunya, yakni dunia. Dunia ini bisa menghipnotis siapa saja, bisa menyihir siapa saja, bisa mempengaruhi hati siapa saja. Seorang ulama bisa tersihir dengan mobil mewah, dengan gedung megah, dengan jabatan tinggi, dengan kekayaan melimpah ruah. Apalagi seorang yang awam. Ulama saja hatinya bisa tersihir, bisa terhipnotis dengan dunia ini. Oleh karena itu, ittaqus saharah. Hati-hati dengan penyihir itu. Bukan Deddy Corbuzier, bukan siapa yang terkenal itu dunia, siapa itu? David Copperfield, ya. Bukan David Copperfield, bukan dukun, bukan siapa-siapa. Tapi penyihir itu adalah dunia dan segala kemegahannya. Hati-hati dengan dunia. Tapi sekali lagi saya ulangi, saya berkali-kali mengulangi ucapan ini. Bukan berarti kita menghindari dunia itu, tidak mau ikhtiar, tidak mau mencari kasab yang halal. Carilah dunia seperlunya. Setelah kita dapatkan, berbagilah dengan sesama. Jadikan dunia sebagai sarana kita menuju keabadian, menuju kebahagiaan di alam keabadian. Waqala Abu Sulaiman ad-Darani, berkata sufi lain, yaitu Imam Abu Sulaiman ad-Darani, idza kanatil akhiratu fil qalbi ja'atid dunya tuzahimuha, fa kanatid dunya fil qalbi lam tuzahimha al-akhirah, li'anna al-akhirata karimatun wad dunya la'imatun, wa hadha tasdidun 'azimun, wa narju an yakuna ma dzakarahu Yassar bin Hakam as-sahha idh qala ad-dunya al-akhirah yajtami'ani fil qalbi. Nah, Abu Sulaiman ad-Darani mengatakan jika akhirat ada di dalam hati seseorang, rajin sholat, rajin tahajud, rajin duha, puasa bukan hanya fardu tapi Senin dan Kamis, berbagi dengan sesama, pokoknya urusannya akhirat terus. Pikirannya, hatinya terus terkait kepada hal-hal akhirat, kepada urusan-urusan akhirat. Pikiran dan hatinya terkait bagaimana caranya pondok pesantren maju, bagaimana masjid menjadi makmur, bagaimana sarana keagamaan bisa dibangun. Pikiran dan hatinya terus memikirkan dunia,
Maka ja'atid dunya tuzahimuha, ketika seseorang hatinya sudah memikirkan akhirat, maka nanti akan ada dunia yang dibawa oleh si iblis dan setan, para pengikutnya itu, untuk menyaingi, untuk menyingkirkan akhirat itu supaya tidak ada dalam hati orang itu. Jadi, kalau orang sedang memikirkan akhirat, tentu misalnya seorang kiai sedang memikirkan santrinya, mana supaya santri-santrinya itu bisa ngaji, bisa berakhlakul karimah, bisa menjadi orang-orang baik, orang-orang soleh, itu kan sedang memikirkan akhirat. Nah, itu pasti dalam hati kiai itu akan digoda oleh setan dengan yang kemarin tiga itu. Bagaimana caranya si kiai ini, ustadz ini bisa tergelincir, hatinya tidak hanya terfokus untuk memikirkan akhirat, tapi disaingilah. Zahama yuzahimu itu artinya menyaingi, ya, untuk menyingkirkan. Menyaingi, menyingkirkan itu muzahama itu namanya. Untuk menyingkirkan agar kecenderungan hati dia kepada akhirat itu terkalahkan oleh pikiran-pikiran yang bersifat duniawi. Semoga kita selamat dari hal-hal seperti itu, ya. Cari dunia sebanyak mungkin, tapi jangan ada yang masuk ke dalam hati. Santai saja di dunia ini, ya. Duit masing loba, usahanya sing lancar, jabatannya sing luhur, tapi sedikit pun semua itu tidak ada yang masuk dalam hati kita. Artinya itu wadi'ah, titipan dari Allah. Suatu waktu titipan itu harus kita kembalikan. Pinjaman, ariyatun minallah, pinjaman dari Allah sang pemilik tunggal. Kita ini hanya hak guna pakai saja, sebentar saja. Ya, kalau sudah selesai pinjamannya, sudah selesai kontraknya, ya sudah, kita kembalikan kepada pemilik tunggal, Allah subhanahu wa ta'ala. Faiza kanatid dunya fil qalbi lam tuzahim hal akhirah. Sayangnya sekali kalau dunia sudah cenderung menguasai hati seseorang. Hati dan pikiran seseorang sudah penuh dengan pikiran-pikiran dunia. Di dalam otaknya penuh sudah hanya ada pikiran bagaimana cara saya makan, bagaimana cara saya mendapatkan uang, bagaimana cara saya bisnis lancar, bagaimana cara saya bisa menjadi populer, dan lain-lain. Pokoknya urusannya itu dunia dalam otak dan hatinya. Lam tuzahim hal akhirah. Akhirat tidak bisa menyingkirkan. Akhirat tidak bisa menyaingi pikiran orang yang penuh hatinya itu dengan pikirannya dengan dunia. Jadi kalau orang yang memikirkan akhirat itu, setan bisa masuk agar orang tersebut juga memikirkan dunia. Tapi kalau sudah orang itu fokus kepada dunia, itu susah hatinya, jiwanya, pikirannya memikirkan akhirat. Pokoknya main maloba duit, pokoknya boga mobil mewah, pokoknya boga imah megah. Yang penting semua kenikmatan dunia aku miliki. Gak penting itu akhirat, gak penting itu berbagi dengan sesama, gak penting itu bangun pesantren, gak penting itu ngajar di pesantren, gak. Yang penting bagaimana caranya aku mendapatkan uang dan kesenangan sesaat di dunia fana ini, ya. Aduh, kenapa demikian? Di annal akhirata karimatun. Kenapa bisa seseorang yang hatinya penuh dengan akhirat, memikirkan akhirat, kemudian bisa disingkirkan dengan pemikiran dunia. Kemudian kalau ada sebaliknya orang yang memikirkan dunia, itu tidak bisa disingkirkan oleh pemikiran akhirat. Di annal akhirata karimatun. Akhirat itu mulia. Wad dunya laimatun. Dunia itu tercela.
Hada tasdidun azimun. Ini memang sesuatu yang dahsyat, ya, penegasan yang luar biasa dari Abu Sulaiman Ad-Darani. Wa narju ayyakuna ma dzakarahu, bukan Sayyar ini, Yasar bin Hakam. Ini salah cetak ini. As-Sahah. Apa yang disampaikan oleh Yasar bin Hakam itu tepat sekali, lebih pas, lebih sahih. Idqala, ketika beliau berkata, ad-dunya wal akhiratu yajtami'ani fil qalbi fa ayyuhuma ghalab kana al-akhar tab'an lah. Nah, ini nih perlu jadi catatan apa yang disampaikan oleh siapa ini, Yasar bin Hakam, ditukil kembali oleh Imam Ghazali dalam kitab Mukashafatul Qulub ini. Wa narju yakuna ma dzakarahu Yasar bin Hakam as-sahha. Aku berharap apa yang disampaikan oleh Yasar bin Hakam itu lebih tepat, lebih sahih, lebih pas ketika beliau berkata bahwa dunia dan akhirat yajtami'ani fil qalbi, itu berkumpul di dalam hati kita, dalam jiwa kita dan pikiran kita. Jadi dalam pikiran kita itu ada pikiran dunia, ada pikiran akhirat. Fa ayyuhuma ghalab kanal akhar telah. Siapa saja, apa saja dari keduanya, baik dunia maupun akhirat, bisa mengalahkan, maka yang lain tersingkirkan, yang lain ikut sama dia. Ya kita ini ya, kalau menurut Yasar bin Hakam itu beliau lebih bisa dipahami, kata Imam Ghazali, lebih masuk akal lah ya, bahwa di dalam hati dan pikiran seseorang itu selalu berkumpul dua hal, yaitu pikiran tentang dunia dan pikiran tentang akhirat. Emang benar sih. Coba Anda ingat, pagi ini pikiran kita itu ya terbagi dua. Kapan saya sholat duha? Nanti setelah sholat duha saya berangkat kerja. Jadi kerja kan dunia tuh, secara apa namanya zuhirnya ya, bisa saja kerja ini justru jadi urusan akhirat. Kamin amalin yatasawwaru bi surati amali dunya fayasiru min amalil akhirah bi husnin niyyah. Dengan niat yang baik, kata junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, urusan dunia itu bisa jadi urusan akhirat. Jadi pikiran kita ini bagaimana cara mencari uang, bagaimana bisa ibadah tenang, seimbang terus, ada terus dalam hati kita. Fa ayyuhuma ghalab kanal akhar tab'an lah. Ketika yang lain, ketika kedua hal, salah satu dari dua hal itu, pikiran dunia dan pikiran akhirat, bisa mengalahkan. Misalnya pikiran akhirat datang ke dalam hati kita, ya pikiran dunia pasti kalah. Taba'anlah, ikutlah sama pikiran akhirat itu. Tetapi kalau hati kita sudah dipenuhi dengan pikiran dunia, ya akhirat pun kalah, tersingkirkan dia. Ikut saja, sudah apa yang dilakukannya terus dicarikan dalil oleh hatinya sendiri. Ya, saya kan melakukan ini karena supaya saya bisa ini, bisa itu, yang manfaatnya untuk orang banyak. Ya, itu kan pencarian dalil sendiri dalam hatinya. Memberikan alasan sendiri ya, membenarkan apa yang dia lakukan secara subjektif itu tentunya. Jadi kata Yasar bin Hakam, di dalam hati kita ada pikiran dunia, ada pikiran akhirat. Ketika dua-duanya, dunia dan akhirat ini bersaing, maka siapapun yang menang, maka yang lainnya ikut. Kalau dalam hati kita yang menang akhirat, dunia juga ikut. Kalau mainstream ya,
apa itu, visi misi, pikiran dunia, otak dan hati kita untuk akhirat. Saya menjadi pejabat itu karena ingin dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. Saya ingin berlaku adil, saya ingin amanah, saya ingin membuat kemaslahatan untuk banyak orang dan menolak kemudaratan. Nah, kalau niatnya sudah seperti itu, maka dunia ini bisa ikut. Walaupun dia seorang pejabat, tapi tetap semua langkah, semua kebijakan itu pasti pro kepada akhirat. Saya jamin itu. Demikian juga seorang konglomerat, dia cari dunia sebanyak mungkin, dia kumpulkan deposito di mana-mana. Tapi kalau niatnya untuk berbagi dengan sesama, ya seorang pengusaha misalnya, ya nanti ikut pikirannya itu. Setelah dapat duit ya, duitnya ini dibangun masjid, dibangun pesantren, dibangun lagi panti yatim, nyantunin yatim, berbagi dengan sesama, loman, dermawan, tidak mementingkan kepentingan dirinya dan keluarganya, pokoknya secukupnya dia mengambil. Yang penting untuk sesama, jadi ikut ke akhirat. Walaupun yang dikejarnya dunia, kalau memang visinya untuk akhirat, insya Allah orang tersebut tidak bakalan celaka, ya. Selanjutnya waqala Malik bin Dinar lagi nih. Malik bin Dinar ya pastilah beliau seorang sufi besar. Perkataannya itu, komentar-komentarnya tentang tasawuf banyak ditukil para ulama lainnya, termasuk oleh Imam Ghazali di sini. Biqadri ma tahzan lid dunya yakhruj hammul akhirah min qalbika wa biqadri ma tahzan lil akhirah yakhruj hammud dunya min qalbik. Kata Malik bin Dinar, seberapa sedihnya kamu memikirkan dunia, maka yakhruj hammul akhirah min qalbika. Ketika ukurannya begini, kata Malik bin Dinar ya, ketika pikiran kamu sedih, bingung, bimbang, resah, gelisah, memikirkan dunia, maka yakhruju hammul akhirah fi qalbik min qalbika. Ketika secara otomatis kepentingan akhirat, ya, pikiran-pikiran tentang akhirat hilang dari hatimu. Coba saja kita rasakan sendirilah. Kalau kita lagi sedih, lagi gelisah, sedih umpamanya kecewa, bisnis kita gagal, tidak berhasil, ya pasti pikiran tentang kepentingan akhirat juga hilang dalam hati kita. Bagaimana caranya bisnisnya yang kurang lancar itu kembali menjadi lancar, uang yang hilang itu kembali menjadi miliknya. Seperti itu pasti. Nih, kalau orang bersedih, memikirkan dunia, bimbang, resah, gelisah, maka otomatis kepentingan akhirat, pikiran tentang akhirat akan hilang dari hatinya. Wa biqadri ma tahzanil akhirah yakhruj hammud dunya min qalbik. Demikian juga seberapa sedihnya, seberapa susahnya, seberapa gelisahnya seseorang memikirkan akhiratnya, maka seketika itu otomatis pikiran dunia hilang dari hatinya. Ini kalau orang yang benar ya seperti itu. Kalau sudah memikirkan akhirat, gak ada bakaran pikiran dunia. Ya, tapi ya ini komentar Malik bin Dinar. Tapi pada kenyataannya mungkin kita mah lagi ngurusin akhirat, justru pikirannya dunia terus. Ini masjid umpamanya. Jadi panitia masjid, bagaimana caranya saya supaya mendapat
keuntungan dari pembangunan masjid ini. Nah itu kan pikirannya sudah dunia itu. Padahal kita lagi ngurusin akhirat. Tapi kok apa ya? Ya kata orang Poponcol sama orang Kerawang, katanya nungguan pamulang wae, paleleuwih wae. Kita nyantuni yatim. Bagaimana caranya? Kita jadi panitia santunan yatim. Ya minta tuh dari donatur. Karena sini sekian puluh juta terkumpul. Pikirannya bagaimana caranya supaya ada lebihnya buat saya. Itu kan begitu. Bahayanya seperti itu. Jangankan ngurusin dunia, ngurusin akhirat saja. Pikiran kita ngeres dengan pikiran dunia. Kotor dengan dunia. Maka hati-hati. Wahadak tibasun mimma qalahu Aliyun karramallahu wajhah. Ini adalah kutipan dari apa yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Haitsu qala, ketika beliau berkata, ad-dunya wal akhirah darratani bi qadri ma turda ihdahuma, maka taskhutu atau taskhut sakhoto yaskhotu taskhotu al-ukhra. Ini apa yang disampaikan oleh Malik bin Dinar, Abu Sulaiman Ad-Darani, itu merupakan kutipan dari apa yang telah disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah sebelumnya, ketika beliau berkata dunia dan akhirat itu darratani, dua kebutuhan yang tidak bisa dihindari lagi. Ya, karena kita hidup sebelum di akhirat ya di dunia dulu, walaupun sebentar tetap kita perlu dunia itu, kita butuh dunia itu, apalagi akhirat abadi. Jadi darratani itu, darratun itu kebutuhan. Fabiqat lima turdo ihdahuma, ketika seberapa ridho ya salah satu di antara dunia dan akhirat ini, maka yang lain akan jatuh. Begitu. Dunia dan akhirat ini ya dua kebutuhan yang memang selalu ada dalam hati kita. Ketika sesuatu bisa sesuatu dari keduanya bisa didapatkan, maka yang lain juga pasti akan gugur dengan sendirinya. Kecenderungan kita kepada akhirat pasti, pikiran kita tentang dunia hilang. Kalau kecenderungan kita kepada dunia, walaupun kita ngurusin akhirat, itu ya pasti urusan akhirat itu akan hilang dengan sendirinya. Begitu. Kesimpulannya adalah kejarlah dunia semaksimal mungkin, tetapi jangan dimasukkan sedikit pun dunia itu dalam hati. Jadikan dunia sebagai penyebab, sebagai penyelamat kita untuk mendapatkan kebahagiaan di alam keabadian. Fa inna dunya balaghun ilal akhirah. Jangan sampai kita a priori terhadap dunia. Kita tidak mau apalagi melakukan kasab untuk kewajiban, yaitu nafkahin anak dan istri-istri kita. Dibalik nafkahin istri dan anak-anak kita, ya itu kewajiban yang tidak bisa kita tawar. Dan anak kita butuh uang, istri kita butuh duit. Cari uang, cari duit untuk memberikan nafkah kepada anak istri, berarti itu balaghun ilal akhirah. Kita bangun pesantren, kita cari duit untuk bangun pesantren, kita cari uang untuk mengembangkan dakwah. Maka mencari uang, mencari duit untuk bangun pesantren, untuk berdakwah, itu balaghun ilal akhirah. Asalnya ulah akon-akon doang ya, bersih bener lillah, kita mendapatkan duit untuk kepentingan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya sebagai manusia biasa. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Allahumma fiqqa bila aqwamit thariqa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.